Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Cahyani Widastuti SPSI MSI, selaku dosen pengampu penyusunan skala psikologi. Nah, eh, perkenalkan nama saya Faizi Musli dan teman saya ada Wida Nur Badriah. Nah, kami akan mempresentasikan adaptasi skala yang telah kami lakukan, yaitu mengadaptasi skala tentang work readiness. Nah, berikut ada eh, di kelompok kita berdua ya, ada saya sendiri, Faizi Musi, dan ada Wida Nur Badriah. Next, next. Oke. Nah, berikut eh, kajian pustakanya. Nah, menurut Caballero, kesiapan kerja adalah sejauh mana lulusan memiliki karakteristik dan atribut yang mempersiapkan mereka untuk sukses di tempat kerja. Nah, kita tuh eh, mengambil eh, te- mengambil teori dari Caballero di dalam Walker tahun 2015. Next. Nah, Caballero dan kawan-kawan dalam Walker 2015 mengeksplorasi karakteristik dan atribut kesiapan kerja dan mengembangkan skala kesiapan kerja atau yang bisa disebut skala work readiness. Nah, kalau misalnya menurut Caballero ini terdapat empat dimensi kesiapan kerja yang diidentifikasi. Yang pertama ada kompetensi kerja, yang kedua ada keterlibatan organisasi, lalu ada kecerdasan sosial dan karakteristik pribadi. Nah, untuk lebih jelasnya, next. Nah, uh, berikut aspek-aspek skala Bokerdiners yang telah disebutkan tadi ya. Yang pertama ada karakteristik pribadi. Nah, aspek ini tuh merujuk pada kematangan sifat seseorang yang terdiri dari penghargaan diri, pengetahuan diri, ketahanan diri, dan pengembangan diri dalam dunia kerja. Nah, terus yang kedua, ada ketajaman organisasi. Aspek ini tuh merujuk pada sikap seseorang dalam berorganisasi yang meliputi eh, motivasi bekerja sama, terus etika kerja atau profesionalisme, eh, lalu kedewasaan dan tanggung jawab sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada kompetensi kerja. Nah, aspek ini penting dimiliki seseorang untuk persiapan kerja karena dia telah memiliki dasar dari kompetensi kerja dan akan lebih mudah dalam menjalankan pekerjaan dan sanggup menyelesaikan tugas secara maksimal. Nah, aspek yang terakhir ada kecerdasan sosial. Aspek ini tuh merujuk pada sikap seseorang dalam menjalin hubungan sosial dengan individu lain di dunia kerja yang meliputi kemampuan bersosialisasi, lalu kerjasama dalam tim, keterampilan komunikasi interpersonal, dan kemampuan beradaptasi. Seperti itu. Next. Nah, baik. Selanjutnya ada alasan adaptasi. Nah, penelitian adaptasi atau kirin itu bertujuan untuk memperluas penelitian dari Kabar dan kawan-kawan tahun 2011, lalu Walker dan kawan-kawan 2013, dan Walker dan kawan-kawan 2015 dengan menyempurnakan dan memvalidasi work readiness yang telah direvisi. Nah, penelitian ini juga eh, kami selaku peneliti ingin melihat sejauh mana work readiness yang telah mengalami revisi dapat mendukung konstruk empat dimensi kesiapan kerja pada partisipan penelitian. Nah, yang selanjutnya, eh, kami selaku peneliti memilih variabel kesiapan kerja ini karena ingin mengetahui fenomena yang ada di lingkungan mahasiswa terkait dengan pandangan mahasiswa dalam bekerja dan sejauh mana kesiapan mahasiswa eh, dalam bekerja ketika mahasiswa tersebut lulus seperti itu.
Nah, selanjutnya sampel penelitian. Nah, untuk sampel penelitian pada penelitian kami ini yaitu mahasiswa aktif yang memiliki rentang usia 18 sampai 25 tahun. Nah, mengapa kami mencantumkan atau mengambil sampelnya mahasiswa karena melihat dari Undang-Undang Nomor 2012 tahun 2012 pada pasal 5 eh, menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Nah, upaya untuk menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan nasional sebagai salah satu tolak ukurnya adalah banyak lulusan yang menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap melaksanakan pekerjaan di lapangan. Menurut Ratnawati tahun 2016. Nah, pada penelitian juga eh, sampel kami itu rentang usianya 18 sampai 25 tahun yang disebutkan oleh Papalia tahun 2014 dalam Masito 2012. Dalam rentang usia ini tuh dalam rentang usia tersebut termasuk ke dalam tahap formal operasional yang ditandai adanya kemampuan berpikir abstrak sehingga partisipan diharapkan mampu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hidupnya. Nah, kami juga mendapatkan partisipan penelitian mencakup 156 mahasiswa aktif yang terdiri dari berbagai macam program studi di perguruan tinggi. Nah, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, selanjutnya proses adaptasi. Nah, yang pertama tuh kami selaku peneliti menentukan alat ukur. Nah, eh, pada proses adaptasi alat ukur ini kita awali dengan menentukan dan memilih alat ukur kesiapan kerja yang dikembangkan oleh Walker dan kawan-kawan 2015 dengan mengacu pada teori dan alat ukur dari Caballero 2011. Nah, selanjutnya transaksi alat ukur. Dalam hal ini eh, pada transaksi alat ukur ini tuh dilakukan oleh dua translator profesional yaitu Ibu Dini Lisnawati yang lulusan S2 manajemen dan juga Ibu Nari Suryani Agniawati yang merupakan berpengalaman sebagai guru bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan translator dari uh, mendapatkan transaksi alat ukur dari kedua translator tersebut, kami selaku peneliti melakukan sintesis. Nah, eh, sintesis ini tuh berguna untuk mencocokkan arti dan memilah kata-kata sehingga menghasilkan item yang sesuai dengan budaya yang peneliti maksud. Nah, setelah kita melakukan sintesis ini diberikan kepada eh, Ibu Nida, Ibu Nida Muti Anissa SPSI MA. Nah, yang eh, selaku expert judgment. Nah, expert judgment ini tuh pengujian validitas yang diserahkan kepada pakar psikologi yang memahami konsep kesiapan kerja untuk memahami hasil expert judgment. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wida untuk hasil dari analisis skala work readiness ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Iji. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil penelitian kami, yaitu adaptasi alat ukur kesiapan kerja. Nah, pada analisis pertama ini kami menggunakan program SPSS versi 22. Nah, uji pertama yang kami lakukan adalah uji reliabilitas, yaitu untuk mengukur apakah alat ukur yang kami gunakan atau kami gunakan dalam penelitian itu reliable atau tidak. Nah, di sini kami menggunakan uji Cronbach-Alpha. Berdasarkan uji Cronbach-Alpha yang kami lakukan, dihasilkan reliabilitas itu sebesar 0,942. Nah, itu berarti bahwa
Alat ukur yang kami teliti ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi karena angka tersebut semakin mendekati satu, merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Guilford pada tahun 1956. Sehingga alat ukur kesiapan kerja atau work readiness ini dapat dikatakan sebagai alat ukur yang reliable. Nah, di sini kami sertakan juga tabel hasil analisis SPSS-nya dengan jumlah item sebanyak 45 item. Oke, selanjutnya kami juga melakukan uji validitas terhadap item-item yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 46 item. Pada uji validitas pertama ini, diketahui bahwa terdapat satu item yang tidak valid. Nah, yaitu item nomor eh, kesiapan kerja 40 dengan nilai korelasinya sebesar 0,199. Angka tersebut itu lebih kecil dari standar yang kami tetapkan yaitu 0,2 mengacu pada ajuar sebagaimana parameter minimal yang telah ditetapkan atau ditunjukkan merujuk pada ajuar tahun 2012. Nah, maka dari itu peneliti kemudian menguji kembali item-item dan mengeliminasi item nomor 40 tersebut. Nah, kemudian kami melakukan uji validitas yang kedua. Setelah dilakukan uji validitas yang kedua ini, dengan mengeliminasi item nomor 40, diketahui bahwa item yang berjumlah 45 item itu merupakan item-item yang valid. Nah, keseluruhan 45 item tersebut menunjukkan nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,2 ya, yaitu standar yang kami tetapkan yang mengacu pada ajuar pada tahun 2012. Nah, maka dari itu di sini kami juga sertakan tabel hasil uji validitas pada 45 item tersebut. Oke, kita sampai di kesimpulan. Nah, berdasarkan pengambilan data yang dilakukan terhadap 156 partisipan dan kemudian dilakukan uji reliabilitas dan validitas seperti yang sebelumnya saya jelaskan, maka didapatkan hasil reliabilitas dengan jumlah 0,942 yang berarti bahwa alat ukur kesiapan kerja memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, merujuk pada teori Guilford pada tahun 1956. Karena nilai reliabilitas semakin mendekati satu, sehingga alat ukur kesiapan kerja dapat dikatakan reliable. Setelah dilakukan uji validitas kedua kali dengan mengeliminasi item nomor 40, diketahui bahwa item yang berjumlah 45 item merupakan item-item yang valid. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pada hasil analisis data tersebut, maka kami sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa alat ukur kesiapan kerja atau work readiness ini merupakan alat ukur yang valid dan reliable, serta dapat digunakan untuk mengukur kesiapan kerja mahasiswa. Oke. Oke, baik, sekian presentasi dari hasil adaptasi skala work readiness dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.